ada di Kota Lama Semarang dan ada di acara Serawung Semarangan, di mana ada pertunjukan seni wayang Sadosa Jawa. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Syukur ya pada baik-baik saja. Baiklah, mungkin kalau saya bilang salam, mungkin semuanya bisa suarakan salam budaya ya. Bisa? Oke, mari kita coba ya dulu. Salam. Salam budaya. Mungkin bisa lebih keras lagi ya. Salam. Salam budaya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Malam ini kita akan menyaksikan suatu rangkaian acara dari Serawung Semarang, yaitu mengenai wayang Sadoso yang akan ditampilkan mengenai Enigma Bung Karno oleh Mas Bayu. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja sambut Mas Bayu untuk menjelaskan terkait wayang yang akan disampaikan oleh Mas. Mari kita sambut Mas Bayu. Ya, terima kasih Mbak Jim. Wilujeng dalu, salam budaya, salam kreatif untuk kita semua. Salam budaya. Salam budaya. Selamat untuk kita semua. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jen ya, bahwa kegiatan malam ini adalah pertunjukan wayang Sadosa Jawa, bagian dari rangkaian kegiatan Serawung Semarangan 2022. Wayang Sadosa Jawa disebut demikian karena wayang Sadosa itu berbahasa Indonesia dan Jawa, karena kami ingin mengedukasi, mendekatkan kembali kesenian kita, kesenian leluhur kita, dalam konteks ini adalah Jawa. Jangan sampai justru anak-anak teman-teman remaja kita itu malah lebih kenal Avenger lebih detail, drakor lebih detail ketimbang keseniannya sendiri. Tentu saja tidak ada masalah suka drakor, suka Avenger, tetapi bahwa kenal dengan budaya kesenian dari leluhurnya sendiri itu bagian yang penting. Nah, kita menggunakan Sadosa Jawa karena agar rekan-rekan dan tamu undangan sekalian, para pemerhati penikmat kesenian wayang, utamanya yang kurang memahami bahasa Jawa, dalam hal ini ketika wayang ini biasanya menggunakan bahasa pedalangan, dengan bahasa Indonesia semoga kamu bisa dipahami. Selain itu, wayang ini juga tidak akan semalam suntuk, sudah semalam dan suntuk ya. Tetapi kita nanti kurang lebih akan gelar dalam 30 menit kurang lebih. Sehingga inti cerita saja yang akan kita sampaikan di sana, dan nanti setelah ini selesai, mohon untuk para hadirin sekalian tidak langsung meninggalkan tempat, kita akan ada diskusi, jadi ada edukasi dari pertunjukan malam ini. Demikian kiranya yang saya bisa aturkan dalam pembukaan untuk pertunjukan kali ini. Selamat menikmati. Inilah kisah Enigma Bung Karno.
Siliring samirana mbe sekar mawe laras renaning diyo bumi gunjang kanjing langit lap-lap akan mirintang ngalis bisa mawetkan sabarang aku yang manis saking jas balipun Utami Gandaka yang biasanya sunyi sepi menutupi dedaunan pohon-pohon raksasa. Tiba-tiba keempat terusik jeritan pilu seorang perempuan. Sinta diculik oleh kawan saat ditinggalkan oleh Rama Wijaya suaminya. Saya meninggalkan Sinta karena permintaan Sinta sendiri untuk mengejar Kijang Kencana. Lawannya yang nyaman sebagai pengemis dengan sigap segera menarik tangan Sinta yang sedang mengulurkan tangannya memberikan gerbang. Nah, ayo Sinta.
salah pengetahuan. Kerajaan Alengka geger. Anak lawannya membawa pulang seorang putri cantik, Sinta, istri Raden Romo itu. Tak ada yang berani berkomentar atas tindakan Rahwana itu. Hanya Wibisana dan Kumokarno adiknya. Umukan. Ya. Kakang Rahwana. Kowe ngerti? Kabeh wong sak negara Alengka kene iki padha sarujuk. Ora ono sing ngalang-alangi aku. Ini Sinta saiki wis ana ning Alengka. Sinta duitku. Bos ini juga tahu bahwa mencuri istri orang itu perbuatan yang salah. Kamu berani menyalahkan aku, iblis! Saksat Dewa Batara, Kakang Rahwana, aku hanya memberitahukan hal yang baik padamu, mengingatkan kebaikan padamu, tetapi kamu malah marah dan tidak terima atas apa yang kusampaikan. Iblis! Bukan aku! Sejak kapan kau berani sama aku? Aku Rahwana, raja di Kerajaan Alengka. Semua raja takluk padaku. Setelah kamu, adikku sendiri, justru berani dengan aku. Iblis kamu! Kakang Rahwana, seharusnya kamu bersyukur, berterima kasih, karena aku telah mengingatkan kebaikan. Kebaikan ini adalah dulu yang kau ajarkan padaku sejak kecil. Sekarang tugasku untuk mengingatkanmu. Iblis kamu! Apa kamu tidak tahu? Aku mencuri Sinta bukan diriku sendiri. Bagaimanapun menculik istri orang itu perbuatan yang salah. Jika memang Kakang Rahwana tidak terima dan aku anggap tidak sarujuk dengan segala yang kau kehendaki, sebaiknya aku memang keluar dari Alengka ini. Wes, tak minyak! Baiklah, tak perlu kau menyuruhku untuk meninggalkan Alengka ini. Aku tahu aku membela yang mana. Mengerti, Pak Kakang Rahwana, minyak! Umi pun jangan sing kelas-kelas. Kondit pincang alis bisa membedakan rumah barang kata.
hati Bung Karno menjadi dilema. Ia pergi meninggalkan Alengka Dirajat menuju satrianya di Pamukbongso. Dia memutuskan untuk membiarkan saja kakaknya itu bertindak seperti apa yang dia kehendaki. Bung Karno memilih untuk pertama tidur dalam waktu yang lama. Namun dalam tidurnya itu Bung Karno nyantui dalam angan-angannya sosok Sinta. Raksasa yang katanya baik seperti kamu. Hati Bung Karno gelisah. Dalam tidurnya Bung Karno juga dihantui sosok Rama Wijaya. Ternyata hanya segitu saja keberanianmu dalam melawan angkara murka. Kamu membiarkan kakakmu Rahwono yang durjana melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, menculik istri orang lain. Bung Karno, apa kau masih bisa disebut satria? Apa kau masih satria, Bung Karno? Sosok Rama Wijaya yang ada dalam mimpi dan benaknya sangat mengusik. Hidup panjang Bung Karno. Dalam saat kegelisahan itu hadirlah dalam mimpinya, dalam angan-angannya Rahwana yang mencipta dia. Bung Karno, sekarang tidak ada yang percaya sama kamu. Kamu tidak bisa lagi menyebut dirimu satria. Titik kamu Rahwono. Kira Rahwono hanya memanfaatkan dan ingin menikmati kita. Titik kamu Rahwono. Sinta, Rama, dan Rahwana yang hadir dalam mimpi dan angan Bung Karno membuat Bung Karno ada dalam
Wijaya. Atas tindakan Rahwana itu hanya Wibisana dan Kumokarno adiknya. Umukan. Ya. Kakang Rahwana. Kowe ngerti? Kabeh wong sak negara kalong kok kene iki. Padha sarujuk. Ora ono sing ngalang-alangi aku. Ini Sinto saiki wis ana ning ngalung kok. Sinto beku. Bos ini juga tahu bahwa mencuri istri orang itu perbuatan yang salah. Kau berani menyalahkan aku, iblis! Dewa Batara, Kakang Rahwana, aku hanya memberitahukan hal yang baik padamu, mengingatkan kebaikan padamu, tetapi kamu malah marah dan tidak terima atas apa yang kusampaikan. Iblis! Bukan aku! Sejak kapan kau berani sama aku? Rahwana, raja di Raja Malungko, semua raja takluk padaku. Sebab kamu, adikku sendiri, justru berani dengan aku. Iblis kamu. Kakang Rahwana, seharusnya kamu bersyukur, berterima kasih, karena aku telah mengingatkan kebaikan ini adalah dulu yang kau ajarkan padaku sejak kecil. Sekarang tugasku untuk mengingatkanmu. Iblis kamu! Apa kamu tidak tahu? Aku mencuri cinta bukan diriku sendiri. Bagaimanapun menculik istri orang itu perbuatan yang salah. Jika memang Kakang Rahwana tidak terima dan aku anggap tidak sarujuk dengan segala yang kau kehendaki, sebaiknya aku memang keluar dari alam kau ini. Wes, tak jatuh. Baiklah, tak perlu kau menyuruhku untuk meninggalkan alam kau ini. Aku tahu aku berbela yang mana. Menurut Pak Kakang Rahwana, nikah. Ini pun jangan sing pelan-pelan. Kakang pincang ngalis bisa mengenai barang satu mungkin mudah balik tapi jasmani hati Kumokarno menjadi dilema. Ia pergi meninggalkan Alengka Biraja menuju kesatriannya.
memutuskan untuk membiarkan saja kakaknya itu bertindak seperti apa yang dia kehendaki. Bung Karno memilih untuk bertapa tidur dalam waktu yang lama. Namun dalam tidurnya itu Bung Karno nyantui dalam angan-angannya sosok Sinta. Raksasa yang katanya baik seperti kamu. Hati Bung Karno gelisah. Dalam tidurnya Bung Karno juga diakui sosok Rama Wijaya. Ternyata hanya segitu saja keberanianmu dalam melawan angkara murka. Kamu membiarkan kakakmu Rahwono yang durjana melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, menculik istri orang lain. Bung Karno, apa kau masih bisa disebut satria? Apa kau masih satria, Bung Karno? Sosok Rama Wijaya yang ada dalam mimpi dan benaknya sangat mengusik. Hidup panjang Bung Karno. Dalam saat kegelisahan itu hadirlah dalam mimpinya, dalam angan-angannya Rahwana yang mencium dia. Bung Karno, sekarang tidak ada yang percaya sama kamu. Kamu tidak bisa lagi menyebut dirimu satria. Mistik kamu, Bung Karno. Mengira Rahwono hanya memanfaatkan dan ingin menikmati kita. Mistik kamu, Bung Karno. Sinta, Rama, dan Rahwana yang hadir dalam mimpi dan angan-angan Bung Karno membuat Bung Karno ada dalam enigma, dalam kegelisahan, dalam saat Alam Surabirojo sudah diserang oleh pasukan Wanana dan Rama Wijaya.
di Bung Karno. Saat itu Bung Karno diserang oleh kawanan gerak Anoman, Anggodo, dan banyak lagi gerak mengeroyok di tubuh Bung Karno, memotong-motong tangan Bung Karno, memotong kaki Bung Karno, hingga Bung Karno tabah di tanah Alengka Diraja. Bung Karno yang lepas di tanah Alengka tidak terdengar sekalipun penyesalannya, tidak terdengar sekalipun rasa sakitnya. Bung Karno gugur di tanah Alengka membela negaranya. Bung Karno gugur di medan laga sebagai seorang satria yang membela negaranya, tidak membela angkara murka Rahwana. Demikian bisa menikmati logam. Terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat saya sekalian. Kurang lebih tadi demikian kisah dari Enigma Bung Karno. Perlu kami sampaikan juga, kita dalam Serawung Semarangan ini berkolaborasi juga dengan rekan-rekan komunitas Kolcai, dipimpin oleh Mas Harisoyo dan Mas Doni dan kawan-kawan yang tadi di belakang tepuk tangan untuk komunitas Kolcai ini komunitas pelukis cap air chapter Semarang. Jadi ada beberapa pelukis tadi. Mas Heri pindah sini dulu Mas Heri. Nah, iya, tepuk tangan dulu Mas Heri. Iya, jadi ini memang Serawung Seni
kami pun ini sebenarnya jamming aja. Namun dengan Mas Tahta yang banyak perangkat sulingnya, beliau musisi suling, tepuk tangan buat Mas Tahta. Dan Mas Raka Manggala, ini Tahta Manggala, ini Raka Manggala, tepuk tangan buat Mas saksofon. Mas Andi Katun, namanya Mas Katun. Dan saya tepuk tangan dong. Kami pun tadi secara organik buat pertunjukan itu juga dengan teman-teman Polcai, termasuk yang tadi ini Mas Hani Suryo, mas saya yang Jerosi, memang jiwanya masih muda. Jadi beberapa teman-teman Polcai, pelukis air, pelukis air chapter Semarang ini tadi merespon juga pertunjukan kita ini. Mungkin ada yang di luar, ada yang di dalam karena butuh cahaya kan, penerangan. Jadi melukis air itu juga bukan hanya seni pameran, tapi juga seni proses pertunjukan. Jadi ini kita tadi semua berada dalam satu pertunjukan yang sama. Menonton, mengapresiasi itu juga bagian dari pertunjukan ini sendiri. Terima kasih, tepuk tangan dong buat. Jadi memang beginilah serawung seni. Saya juga baru ketemu Mas Raka, Mas Tahta, Mas Agung. Bahkan untuk kami hanya tahu konsepnya begini. Silahkan direspon masing-masing. Jadi demikian. Ada yang merespon dengan saksofon, diatonis, ada yang dengan pentatonis. Kita gabung saja. Dan konsep pertunjukan wayang kidangan, rekan-rekan sekalian, ini wayang kidangan ukurannya 30 cm. Ini wayang kidang kencono, sebenarnya kalau lengkapnya wayang kidang kencono, ya. Untuk biar lebih dekat ke penonton, ya, lebih dekat dan kita bisa menonton. Beda dengan wayang yang besar yang kita bisa menonton di sana. Nah, saya sudah membawa karya dari salah satu rekan yang kolaborator dengan kita, Mas Hari Suryo dari Polcai. Mas bisa diceritakan Mas prosesnya, kemudian ini tentang apa? Jadi pada intinya kami menangkap kita kolaborasi dengan momen ini, kita mengapresiasinya dengan kondisi yang ada saat ini. Antara lain memang tantangan juga ya, keterangan yang minim, tapi kita mencoba untuk merespon apa yang ada di hadapan saya sebagai kapal. Kemudian pertama kali saya menangkap itu macam rebun. Pertama kali ini material yang kita tangkap ya dari ini. Setelah itu karena kebetulan Mas Bayu kali itu membuat dan saya mengambil ya objek-objek yang bukan mata saya jajaran wayang ini. Baru kemudian saya mengira-ngira posisi Mas Bayu ini gimana? Dalam artian ini memang saya mencoba untuk menggelapkan lukisan saya ini. Meskipun ini karena kondisi darurat, saya menggunakan garis-garis dulu. Meskipun ini sebetulnya bukan merupakan lukisan, ini merupakan drawing karena masih ada pakai garis-garis. Saya rasa mungkin teman-teman juga, kalau teman-teman yang di luar itu saya yakin itu sudah lukisan karena memang lukisan itu membutuhkan keterangan. Tapi setidaknya teman-teman sudah sanggup merespon momen ini, suasana ini. Kita menangkap suasana, Mas Bayu yang menangkap kondisi kira kondisi ini juga. Demikian Mas Bayu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Saya ingin proses dari Mas Tahta dan Mas Raka kita itu, tadi proses selalu seninya itu bagaimana? Ya, matur nuwun Mas Bayu. Jadi kalau buat saya memang
merupakan satu tantangan juga karena sakso itu kan sangat sangat unik, beda sama gong, terus ada peken, ada gunang, ada sulingnya Mas Asa ini kan memang kadang-kadang dibuat sengaja tidak pitch seperti sekso yang ukurannya ukuran berat dengan presisi. Memang tadi efek-efek yang ditimbulkan itu sebenarnya memang saya kulik-kulik baru ini karena kita baru ketemu tadi. Jadi intinya saya hanya mendukung suasana ketika kayak kita ngobrol lagi ketika Mas Bayu lagi ini suasananya lagi berantem nah, itu saya berusaha merespon dengan efek-efek dan tentunya kalau misal saya nanti pakai cara main saya biasanya pop itu malah kan agak gimana ya. Jadi memang tantangannya di situ. Jadi bagaimana kita mengeluarkan ekspor. Ya, kalau saya sendiri, ini sebenarnya pertama kali saya kolaborasi sama klien. Yang saya temukan di sini memang ada seperti ada suasana baru, suasana yang mana di sini saya bisa bereksperimen, jadi explore juga bereksperimen. Ini suasana ini kira-kira bagaimana dengan gabungan dengan dulu. Dan di situ juga saya melakukan banyak tantangan. Tadi kan yang awal itu menggambarkan suasana mungkin praktis, suasana yang sakral. Itu di situ saya juga membayangkan begitu lebih musik, cuma di situ kita menyampaikan keheningan, tapi dengan musik, dengan suara-suara yang kita hasilkan. Ya, terus ketika ada adegan sedih itu saya rasakan energi yang disampaikan oleh Mas Bayu. Jadi, ini saya begini. Jadi dengan pertunjukan ini tadi cukup memainkan banyak tema selama perbincangan kami. Iya, makasih. Terima kasih. Nanti kita juga ingin respon dari para pengunjung juga ya, para penonton tadi. Mas Kapten bisa menyampaikan tadi. Nah, nanti boleh dari rekan-rekan pengunjung, boleh kita diskusi, kita ngobrol. Ini kebetulan kita juga hanya dihadiri dalam kecil dari Molot Laras, tangan dong. Ini Molot Laras, minder ya. Gimana rasanya melihat pertunjukan wayang yang tidak dikasih gamelan itu? Bisa tahu ceritanya enggak? Namanya siapa? Namanya Ihsanul Ramadan. Temannya satunya panggilannya? Jadi kalau para pengunjung, para hadirin sekalian yang barangkali ada adik-adik atau ada putranya yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang kesenian, kesenian Jawa, pegalangan maupun karawitan, setiap minggu jam 10 di Molot Laras di atas Lantai 2 ya, difasilitasi oleh pengelola Molot ya. Ada barangkali dari para hadirin yang ingin menyampaikan respon atau boleh tanya
kita ngobrol banyak tentang seni, utamanya yang ada ini. Ini sebenarnya cuplikan dari kisah Ramayana. Ini biasanya lakonnya betul. Ramayana ini lakon namanya Kumbokarno Gugur. Kumbokarno Gugur. Orangnya kecil, ya ada ya kecil. Iya, ya kecil. Kumbokarno Gugur. Nah, tadi sebenarnya saya ingin mencuplik satu kisah ini saja bahwa ketika dalam satu kerajaan besar di alam itu Rahwana tidak ada yang bisa memberikan komentar atau tidak bisa mengendalikan, maka yang diharapkan itu ya sosok Kumbokarno, sosok Wibisana. Wibisana memilih untuk kemudian memihak Rama Wijaya, langsung pergi. Nah, Kumbokarno ini masih tetap dia di Ngalengko. Namun ketika Rahwana melakukan sebuah kesalahan besar, Kumbokarno justru hanya memilih untuk pergi dan bertahan hidup. Ini wujud keabaian. Nah, kalau orang-orang benar macam Kumbokarno ini abai terhadap kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan kerajaan, dan dia telat mengambil tindakan, telat merespon kondisi di kerajaannya itu, maka kerajaannya sudah hancur dan dia pun gugur. Betapapun tetap disebut Kumbokarno Gugur, nasionalis. Ya. Tapi apa yang kita pelajari dari kisah ini, telat kita dalam bersikap mengambil tindakan untuk memperingatkan terhadap kebenaran, bagaimanapun akan balik ke fakta. Nah, kita seperti itu. Nah, kita hanya melangkung dari, kalau lakon wayang itu ada sampai semalam suntuk, ini kita hanya selama 30 menit. Nah, sampai jam 12 malam nih, kalau pakaian padat ya. Kapan-kapan kita nonton adik-adik dari jalan kecil mau kelas ini ya. Oh ya. Nah, ya, barangkali ada dari para hadirin sekalian ingin menyampaikan. Silakan. Di sini atau pas kelas? Apa di sini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ya, saya Keisha Kumala Wijanti dari SMA Negeri 4 Semarang. SMA Negeri 4. Itu yang kita harapkan ya, rekan-rekan SMA, rekan-rekan SMP, SD ini kembali cinta dengan senian. Nah, silakan tanggapannya. Ya, kebetulan ini bukan kali pertama saya panggilnya apa nih? Oh, Mas, Pak? Kakak, Om, ya Mas, ya Om, ya Pak. Paling. Ya, Om ya Pak. Ya, karena kebetulan juga Om Bayu ini adalah Om saya sendiri, jadi bukan. Iya, ini bukan pertama kali saya lihat Om Bayu perform. Pertama kali itu dulu juga pernah lihat Om Bayu perform di Java Mall. Itu namanya dulu Wayang Blues Jazz kalau nggak salah. Kurang lebih mirip-mirip kayak gini juga, ada saksofonnya. Dan sejak pertama kali saya nonton itu, sangat jatuh cinta malah, sangat jatuh cinta. Iya, karena saya juga suka saksofon dan juga dari kecil. Saksofon dan juga karena dari kecil itu kakak saya, ayahnya Om Bayu juga itu juga dalam dan juga sudah dikenalkan dengan yang namanya wayang ini. Semakin ada rasa bangga lagi lah, terlebih lagi yang membawakan itu dari keluarga sendiri. Seperti itu. Dan juga biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu ada
ya jago-jagonya desa, ada jago MTK, ada yang jago IPA dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman saya tahu, guru saya tahu kalau saya tuh dari keluarga yang udah dibiasakan nanti dengan yang namanya pewayangan dan ada Jawa, itu langsung kayak kalau misalnya ada ulang bahasa Jawa tuh apa-apa tanya ke saya, apalagi kalau saat kita wayang itu juga kadang-kadang sama kakak sama om juga kadang suka diceritakan cerita wayang, kurang lebih seperti itu. Jadi keren banget kalau ini apa namanya tentang pertunjukan wayang yang dikreasi itu pertunjukan wayang dikreasikan ada yang pertunjukan yang klasik, ada yang kreasi. Kalau yang klasik sendiri seperti yang diiringi dengan gamelan, juga sudah pernah nonton yang aku juga dulu di TPRS. Itu tapi saya nonton nggak sampai malam-malam karena udah ngantuk juga dulu masih SD, jadi cuma nonton sebentar. Kalau dari ini mungkin subjektif ya, karena kalau saya sebagai generasi muda Gen Z malah ya, karena 2000 ke atas Gen Z ya, Gen Z itu suka banget sama yang kalau pertunjukan wayang dikemas dengan konsep seperti ini, karena memadukan antara adat Jawa, tradisional Jawa dengan apa sih yang disukai dengan generasi muda zaman sekarang. Satunya juga ada saksofon itu tadi. Satu lagi, silakan. Ya. Mbak, siapa? Perkenalkan, nama saya Adita Barniwi. Saya asal dari Kalimantan Tengah. Di sini saya mau sedikit cerita gitu kan. Ini 20 tahun hidup pertama kali nonton wayang. Yang awalnya cuma tahu di sekolah bahwa wayang itu salah satu kesenian yang ada di Jawa, akhirnya bisa nonton secara langsung gitu. Dan untuk pengalaman ini pertama kali sangat keren, menakjubkan, apalagi ditambah dengan musik-musik yang membuat suasananya makin dramatis dan ya sangat puas dengan pengalaman pertama kali nonton wayang. Oh iya, mau tanya juga sama dalamnya, kalau orang di luar Kalimantan bukan orang Jawa, apakah bisa jadi wayang? Jadi dalang. Jadi dalang. Ya, makasih Mbak. Ya, responnya. Sebelum saya jawab, ada keluarga di Semarang? Nggak ada. Sampai dari Kalimantan ada pas ada acara ke sini atau pas liburan? Ya. Kuliah. Kuliah. Iya. Kuliah di mana? Di UNES. Di UNES. Tepuk tangan dong. Kita harapkan dengan pertunjukan semacam ini rekan-rekan kembali jatuh cinta ya dengan kesenian sendiri. Kalau tadi saya bisa ya kalau orang luar bisa. Jangankan Kalimantan yang sama-sama Indonesia, banyak juga dalam pernah pertama dari luar itu ya dari luar negeri. Kalau mau lihat teman-teman di YouTube kan banyak. Bahkan kalau teman-teman mahasiswa ya, karena kebetulan sehari-hari saya di komunikasi visi unit sebagai dosen. Mahasiswa saya banyak yang antusias, tetapi mereka terhambat bahasanya, mereka terhambat harus malam suntuk. Nah ini kita kemas semacam ini. Dan ketika mereka menyampaikan itu di luar ini banyak orang yang terdalam bisa makhluk gamelan. Wah kita berbilang. Nah kalau kemudian mereka mengaku, jangankan mengaku budaya mereka mengaku lebih pandai. Kita sendiri nggak tahu ini. Kalau kita kecurian, kecolongan, dan kita hanya bangga bahwa gamelan, wayang, tulis, batik sudah diakui UNESCO dan segala macam, tapi kita nggak mampu untuk nanti pola batik bagaimana, wayang itu
kita akan betul-betul tinggal. Jadi kita memang saya terima kasih sekali apresiasi dari Mbak Tiwi, Mbak Kesa dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Ini bagian dari membuat kita bangga ya. Jadi dan ke depan barangkali nanti kita akan banyak kolaborasi lagi dengan komunitas anak muda lain sehingga bisa kembali lagi anak-anak muda kita sendiri semua akan lebih baik. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Mas Tata, Mas Raka, Mas aku tadi yang dan adik-adik sekalian dari Monot. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat budaya sekalian. Semoga tidak sampai di sini saja. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Insya Allah besok masih ada pertunjukan gambar semangat Art Company di depan alun-alun Kauman. Salam dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Joy, demikianlah pertunjukan seni wayang Sadosa Jawa yang pastinya sangat autentik. Semoga dapat menambah informasi dan dapat melestarikan kebudayaan. Saya Michelle, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.